Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah mendudukkan kita di majelis ba'da asar ini, di mana bertujuan untuk mendapatkan hasil keberkahan daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ratib daripada Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Mudah-mudahan kita mendapatkan hasil, mendapatkan keberkahan daripada ratib dan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Al-Fakir hormati Ustaz Dwi selaku khadim Majelis Raudhatul Jannah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat-afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada antum semua, antumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sehat afiah, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hidup kita ini harus memperhatikan di antaranya dua perkara, salat dan ta'limul muta'alim. Ibadah ini yang dikatakan salat itu tiangnya, salat itu inti ibadah, salat itu seutamanya amal yang nanti di akhirat kelak akan dimintakan pertanggungjawaban. Kita hidup, perhatikan nih perkara salat. Salat ini perkara yang harus dikerjain, ya. Kalau sholat nggak dikerjakan, na'udzubillah, yang lain udah nggak kepake. Ibadah-ibadah yang lain nggak diurusin lagi kalau kita meninggalkan perkara sholat. Seorang itu di sholat asar, sholat duhur, sholat maghrib, ya nanti, terus subuh itu sholat di pagi hari subuh, sholat jam 4:30 waktu azan, ya. Terus sholat zuhur, sholat siang hari waktu azan. Terus sholat asar, sholat di sore hari waktu azan dikumandangkan, terus mengerjakan sholat. Sholat subuh ini sholat kita setelah tidur, ya. Bangun tidur jam 4 pagi. Kalau bangun tidur jam 4 pagi, tidurnya berarti jam berapa? Jam 8, jam 9, jangan malam-malam, ya. Bangun setengah 4 boleh, bangun jam 4 boleh. Terus siap-siap ngambil air wudu. Di situ dicatat amal itu, mengerjakan sholat subuh. Seorang itu ngerjain sholat subuh, dia bangun pagi-pagi, dapat pahala tidurnya. Orang yang mengerjakan subuh, tidurnya dihitung pahala. Tidurnya orang soleh. Terus bangun, ngerjakan subuh, terus siang keluar matahari, azan duhur. Kerjakan terus wudu lagi sebelum azan, wudu atau setelah azan, wudu. Yang penting masih keburu untuk berjamaah di masjid. Ini ada cahaya, orang ngerjakan sholat ini punya kekuatan.
ada cahaya orang yang mengerjakan sholat, ada cahayanya di diri orang itu. Maka diperhatikan perkara sholat ini. Sampai Nabi Muhammad SAW nyuruhkan kita umat, bagaimana kita membantu Rasulullah, bagaimana kita hidup yang dikatakan kita, pengabdian kita sebagai umat Rasulullah. Nabi suruhkan apa? Dibanyakkan kita melakukan ibadah sholat. Jadi kita kalau kepengen jadi anak yang soleh, harus taat sama kedua orang tua. Terus harus taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala pertama-tama. Terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru terus birrul walidain, kepada kedua orang tua. Salat ini harus bangun. Waktunya salat di mana waktu? Sebelum zuhur tidur, bangun, harus bangun. Sebelum asar tidur, harus bangun. Sebelum maghrib jangan tidur. Jadi sebelum maghrib nggak boleh tidur. Waktu ba'da asar sampai maghrib ini waktu yang haram kalau tidur. Nggak boleh tidur ba'da asar. Tapi kalau memang ngantuk, ya namanya madrur, darurah, itu nggak apa-apa. Tapi nggak boleh benar-benar. Kenapa? Karena ba'da asar kalau kita tidur kita bisa gila. Ada penyakit yang diantaranya dikatakan alimul ulama untuk kita nggak tidur pada asar. Terus maghrib, setelah maghrib rebah-rebahan. Wah, rebah-rebahan sebelum azan isya harus bangun. Kalau misal ketiduran harus bangun sebelum azan isya. Terus sembahyang isya. Nah, ini perkara diperhatikan sholat. Kenapa? Ini perkara yang harus benar-benar paling utama, yang penting. Sholat. Agama bib, ya iya agama, karena kalau kita sembahyang agama kita nggak ada yang nggak diterima, ya. Agama sholat itu untuk kita ngerti agama Islam. Terus mati nanti husnul khatimah, karena rapi sholatnya. Seumur hidup sholat bolong 5, alhamdulillah. Seumur hidup 70 tahun sholat bolong 10, alhamdulillah. Seumur hidup sholat bolong 30, alhamdulillah. Seumur hidup 70 tahun orang sholat bolong 40, alhamdulillah. Seumur hidup 70 tahun ya, orang sholatnya bolong 50 kali, alhamdulillah. Jangan sampai bolong ngemplong dari mulai awal hidup sampai 70 tahun hidup, yang Allah katakan alladzina hum an sholatihim sahun. Sia-sia sholatnya, bolong ngemplong, 1.000.000 kali nggak ngerjain sholat, naudzubillah min dzalik, kafir, langsung nggak diterima iman Islam ihsannya. Terus diperhatikan ini seumur hidup bagaimana. Andai kata kita tinggalkan 5 kali sholat, itu diqadha. Waktu yang ditinggal yang mana? Yang lupa yang mana? Asar, diqadha asar. Waktu asar, sholat asar, qadha yang asar yang ditinggal. Sekali ketutup, 5 kali. Yang kedua terus waktu apa? Waktu subuh bib, diqadha lagi. Waktu sembahyang subuh waktu itu lupa, akhirnya ketutup lagi, ya tinggal 3 lagi. Terus kata wakaza sampai itu nggak ada satupun sholat yang ditinggalkan. Nah, ini orang soleh mati husnul khatimah. Ini perkara penting sholat. Kayak bangunan rumah katanya, tiang-tiang itu sholat itu. Surga nanti didapat seorang ini yang soleh, nggak mungkin yang toleh. Lawannya soleh toleh. Dia nggak pernah sujud. Yang Habib tadi bilang, dia nggak pernah sujud, bolong 5 kali seumur hidup, hisab itu. Sekali ditinggal 500 tahun dosanya. 2 kali ditinggal itu 1000 tahun. 3 kali ditinggal 1500 tahun. 4 kali ditinggal 2000 tahun. 5 kali ditinggal 2500 tahun. Umur cuma 70 tak?
tahun. Sebagian alim mengatakan meninggalkan sholat itu dihukumi 500 tahun pahala nggak diterima. Na'udzubillah. Terus ngerti kayak tadi di qadha, berarti harus apa? Thalabul ilmin, harus mencari ilmu, ngerti hukum-hukum cara mengqadha salat, cara ngejamak salat, jamak takhir, jamak takdim. Kalau kita musafir kemana jarak sekian puluh kilo itu bisa dijamak ya. Kalau zuhur ke asar berarti jamak takdim. Kalau asar di waktu asar ngejakkan zuhur sama asar karena kita sudah di jalan berarti jamak takhir begitu. Terus ini dipegang sholat ini perkara yang penting. Kenapa? Karena kalau kita belajar agama, kita thalabul ilmin, yang kita gugurkan kewajiban kita. Kenapa? Karena mencari ilmu ini fardhatun, hukumnya fardu. Hukumnya wajib, nggak bisa nggak segala amal sholatnya nggak ngerti ilmunya nggak diterima, apalagi syahadatnya ya. Sholatnya aja kalau nggak ngerti ilmu bisa nggak diterima. Kenapa? Ada kesalahan nanti karena kejahilan, karena kebodohan. Nah, terus ini belajar ilmu ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini disuruh malaikat Jibril alaihi salam ikra, disuruh bacalah ya Muhammad, wahai Rasul, wahai Nabi, bacalah. Pertama Nabi Muhammad diutus itu menjadi Rasul di Gua Hira. Iqra, disuruh baca lagi. Ma'ana bigari, Rasulullah bilang, aku gak bisa membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Rasul dengan apa? Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan makhluk manusia, semua makhluk ciptaan Allah. Terus Nabi diutus menjadi Rasul. Madinatul ilmin, Rasulullah kotanya ilmu. Kita ngerti terus sembahyang, sujud, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita makhluk kepada Khalik Tuhan yang menciptakan kita. Dan kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini wasithah, perantara. Nabi Muhammad itu yang membawa risalah an-nubuwah, yang membawa kerasulan untuk kita melihat, mengikuti sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus mencari ilmu. Ini perkara di antara amal-amal, segala amal, seluruh amal itu yang enggak dikerjakan berdasarkan ilmu fahuwa ra'dun, itu tertolak, enggak diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai maslahatul amaliyah, sesuatu pekerjaan yang maslahat, yang baik. Terus begitu dia ngerti terus bahasa Arab, balaghah, ngerti lughah, ngerti bahasa. Ini ra'sun kepala, sya'run rambut, ainun mata, ngerti bahasa Arabnya rambut, bahasa Arabnya apa kepala ya, terus bahasa Arabnya mata itu ainun, mata, dua mata ya, ada dua mata. Terus uzunun, uzun telinga, ngerti segala macam ini. Terus hukum-hukum haram ini, minum-minuman keras, yo, mabuk-mabukan, maksiat, zalim sama orang, ringan tangan, naudzubillah min dzalik, yang haram-haram ini. Terus yang halal-halal apa? Berbaik sama orang, memberi contoh kebaikan kepada orang, ya, gak pernah ngata-ngatain orang, setan lu, bangsat lu, nggak boleh. Kenapa? Karena itu diantara sesuatu apa yang halal-halal, ya. Ada yang haram, kita nggak boleh nyaci, itu haram, kita nggak boleh zalim, itu haram. Ada yang halal, yang kita kerjakan apa segala macam ini yang dibolehkan dan mendapatkan pahala, sesuatu yang halal. Nah, terus ada yang makruh, yang apabila kita tinggalkan kita mendapatkan itu pahala, kalau kita kerjakan nggak apa-apa, tapi makruh ini dibenci Allah.
Ada yang sunnah, sebaliknya yang makruh. Kalau kita kerjakan kita mendapat pahala, kalau kita nggak kerjakan kita nggak apa-apa. Tapi sunnah ini dicinta Allah Subhanahu wa ta'ala, karena makruh dibenci Allah. Begitu. Terus ngerti apa segala macam, terus alim. Dia jadi anak yang berilmu, seorang yang alim. Alim ini luar biasa, ada ilim, ada alim. Kalau alim soleh, kalau ilim dia hanya berilmu, gak diamalkan atau bagaimana, gak seperti alim. Ada ilman, ada hilman. Ada orang berilmu, ada orang yang terlihat share kekuatan yang di atasnya ilmu, namanya hilman. Nah, terus ngerti kan? Karena apa? Karena thalabul ilmin, karena mencari ilmu. Lah ini dua perkara nih, salat ini terus kita ngerti ilmu agama, kita berusaha salat khusyuk. Setelah salat doa, angkat tangan minta sama Allah, ya Allah buatkan aku pemahaman, Allahumma zidni ilman warzuqni fahman. Meminta kepada Allah rezeki zahir batin, segala macam, terus dibawa seumur hidup sama anak ini sampai dia mati. Akhirnya apa? Selama hidup dia dapatkan kebaikan karena ilmu dan ibadah yang dikerjakan. Terus begitu waktu terus berjalan, ya, hari ini, besok, lusa, sampai setahun, sampai 2 tahun, sampai 3 tahun, sampai 5 tahun, sampai seumur hidup. Akhirnya orang itu bawa bekal di dalam hidupnya salat, mendapatkan salamatan fid din wa dunya wal akhirah. Dia selamat dalam agamanya, enggak tersesat. Terus dia bisa hidup bahagia di dunia. Allah berikan rezeki yang dia minta setiap ba'da salat, setelah salat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Setiap habis salat subuh dia minta sama Allah, setiap habis salat zuhur dia minta sama Allah. Allah beri nanti di akhirat itu kebahagiaan dunia akhirat. Kenapa? Karena dia salat dikerjakan tumakninah, terus kerjakannya karena thalabul ilmi, karena ngerti perkara ilmu. Yang satu daripada salat itu dia faham, dia ngerti cara wudu bagaimana, cara berjalan ke tempat wudu bagaimana, cara bagaimana tertib dalam berwudu. Terus dia ngerti bagaimana mengerjakan salat yang benar. Ya, dia faham ini itu, alim. Orang ini alim, dia mengerti ilmu dan diamalkan. Terus Allah katakan ke Rasulullah SAW di surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra wa rabbukal akram. Jadi seorang itu menjadi orang yang pandai mengerjakan salat karena Allah memberikan kemuliaan. Allah itu Al-Karim, Allah yang mulia. Seorang makanya kalau dilihat dia mulia bagaimana? Dari kebaikan dirinya. Bukan dari orang yang kuat, yang besar, yang bagaimana, bukan. Tapi dari kebaikan diri, itu Al-Karim. Iqra wa rabbukal akram dikatakan. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Madinatul Ilmin dikatakan. Kita ngerti, kita sholat ini sujud ketika melihat tempat sujud. Ketika kita mensujudkan dahi kita ini yang harus nempel dahi sama hidung itu ke lantai, ke tempat sujud. Itu yang dikatakan itu sholat. Itu inti ketika kita menghadap kepada Allah, merendahkan badan kita ketika sujud. Bayangkan, itu penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi orang yang sholat ngerti ruko, orang yang sholat ngerti sujud. Sedang yang meninggalkan sholat ketika zuhur, ia nggak mendapatkan
kesenangan, kepuasan hati. Zahiriyah sifat ataupun batiniyah sifat makhluk kita manusia untuk kita mengibadah kepada Allah. Dia nggak punya orang-orang yang taroka sholat, meninggalkan sholat. Kita sujud, alhamdulillah kita jadi manusia seperti yang sebenar-benarnya manusia. Khalaqal insana fi ahsani taqwim, Allah katakan. Jadi ajaran Nabi Muhammad, ilmu yang kita petik, yang kita pelajari dari persambungan yang bersambung kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ngerti salat yang dikerjakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika turun perintah salat 5 waktu ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ngerti bagaimana kita belajar karena ada dikatakan Sayyidina Utsman ibnu Affan, sahabatul Rasul, mantu Rasul yang disebut Dzunnurain, itu apa? Di zaman Sayyidina Utsman itu mulai Al-Qur'an dimushafkan. Kita ngerti terus di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat. Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, terus Umar bin Khattab, terus Utsman bin Affan yang ketiga, terus yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang disebut Babul Madinatul Ilmin, pintu daripada kotanya ilmu. Kita ngerti Quran, ada alif, di sana ada fathah ataupun kasrah ataupun dhammah ataupun sukun. Ya, itu yang ngasih fathah, dhammah, sukun itu Sayyidina Ali, yang disebut dengan ilmu nahwu, begitu. Nah, kita ngerti hitamnya malam itu kita menyebutnya itu al-lail, itu malam Allah yang ngajarkan. Iqra, Allah katakan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihi salam sebagai apa? Sebagai petunjuk kita yang soleh, yang mengerjakan sholat. Al-Quran hidayah. Bagaimana cara baca Quran? Fas'alu ahlu zikir in kuntum la ta'lamun. Disuruh bertanya sesuatu kepada ahli zikir, ahli Al-Quran, orang yang pandai Quran. Kenapa maksudnya Bib? Kok dia pandai Quran, kok diartikan juga mufasir mengartikan itu yang alim berilmu? Kenapa? Karena orang ini di hatinya hidup Al-Quran. Orang soleh, orang yang menahlil hidayah, Allah berikan hidayah di hati orang itu. Suruh tanya kita, tanya sama Dwi, buat apa supaya kita jadi anak soleh. Itu perempuan solehah dia dapat surga, lelaki soleh dia dapat surga. Tapi orang yang toleh dapat neraka. Dia nggak ngerti sujud yang Habib bilang tadi. Dia nggak ngerti bagaimana kita mengabdi kepada Allah. Kita menghambakan kita sebagai makhluk kepada Khalik Allah, Tuhan yang menciptakan kita. Kita sujud, kita ruku, kita salam, segala macam. Wah, ini apa? Ibadahnya bagaimana? Mau bagaimana? Tetap al-haq. Sesuatu yang benar yang akan menyelamatkan setiap kita hingga sampai di akhirat nanti kita masuk ke dalam surga insyaallah. Karena apa? Karena kita selama hidup di antaranya memperhatikan perkara salat dan mencari ilmu agama. Orang yang beruntung yang Allah abadikan di Al-Quran surah Al-Bayyinah, dzalika liman khasyya rabbah. Karena seorang itu mempunyai rasa takut kepada Allah dan taat atas apa yang Allah perintahkan dan takut akan murka Allah, azab Allah, orang itu mendapatkan surga. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.